Oke, kawan-kawan Ngopsi, kembali lagi di Ngopsi bersama saya Andi Anggana. Saat ini kita kedatangan satu sahabat lama. Dia adalah teman saya di salah satu universitas. Dulu kita pernah kuliah bareng dan kita akan ngobrolin soal yang menarik untuk diperbincangkan ini. Tapi sekali lagi ini sifatnya diskusi, ya. Kita disclaimer, tidak ada hal-hal yang menyinggung orang lain dan kepentingan orang lain. Ini sifatnya diskusi. Dan teman saya satu ini Muhammad Reza, ya, biasa dikenal di kalangan teman-teman itu Reza Al-Habsyi. Emang marganya Al-Habsyi ya? Al-Habsyi. Ya. Al-Habsyi. Nah, kita akan berbincang soal mengapa dia saat ini memeluk Syiah. Deng. Ya, langsung aja ya. Gue tertarik nih. Lu kan dulu Sunni. Ya. Ya kan? Ya. Dulu Sunni, tapi kemudian apa yang membuat lu tertarik ke akhirnya ke Syiah? Ya, sebenarnya panjang ya ceritanya, bisa sampai subuh. Cuman kita singkatnya aja ya. Ya, jadi sebenarnya itu kayak pergulatan intelektual lah dan spiritual. Jadi ya pada masa itu, masa SMA ya kan, waktu itu gue lagi memang suka mengkaji-kaji hal-hal yang semacam itu, agama, sejarah dan lain-lain. Nah, dari situlah gue ketemu salah satu dengan hasanah pemikiran yang baru tentang keislaman. Ya, akhirnya gue bersentuhan salah satu universitas lah ya. Ya, di situ ada salah satu wadah semacam buku bacaan yang banyak terdapat buku-buku Syiah lah di situ. Ya, akhirnya gue baca, membandingkan satu sama lain. Ya, gue juga melakukan observasi, datang langsung ke para ustadz-ustadznya, tapi gue juga datang langsung ke ustadz-ustadz Sunni gitu. Gue coba membandingkan secara adil. Yang dari situ ya gue tahap demi tahap ya memutuskan untuk memilih Syiah sebagai jalan keislaman gua ya. Artinya ini hanya persoalan kenyamanan aja sih, bukan berarti ketika gua milih Syiah Sunni salah, enggak. Itu cuman kepuasan intelektual gua aja gitu. Dan pada akhirnya gua memutuskan untuk Syiah setelah gua melakukan komparasi lah di antara kedua mazhab ini. Berarti lu itu sebenarnya ingin mengetahui lebih dulu Syiah ya? Oh iya. Tidak asal percaya begitu aja. Oh iya. Ya kan? Kalau gue dulu selalu memposisikan gini. Ketika gue dalam posisi galau lah, ketika gue bertemu sama orang Syiah ya gue harus berposisi sebagai Sunni. Gue debat sama Ustadz Syiah. Nah, ketika gue ketemu sama Ustadz Sunni ya gue harus berposisi itu sebagai orang Syiah dan gue tuh debat sama tuh mereka. Nah, dari artinya, dari situ gue tuh membandingkan mana jawaban-jawaban yang lebih memuaskan akal dan hati gua. Nah, dari situlah gua memutuskan gitu. Jadi panjang tuh prosesnya, bertahap gitu. Jadi bukan yang udahlah gua Syiah, yaudah Syiah. Enggak, bertahap. Berarti resminya lu menjadi orang yang memeluk Syiah itu? Ya mungkin beginilah. Setelah gua 2-3 tahun mempelajari itu, ya gue memutuskan itu. Artinya kan butuh waktu yang lama, 2-3 tahun, gitu, untuk benar-benar memutuskan untuk benar-benar mantap untuk pada saat itu. Jadi bukan sekedar ikut pengajian langsung, enggak. Dulu seringlah kita berdiskusi dan bahkan berdebat sama orang-orang itu pada saat itu. Ya biasa kan fitnah-fitnah. Terus juga yang kedua gue tuh melihat karya tokoh-tokoh itu Syiah yang membuat gue itulah. Tapi ketika lu memeluk Syiah, artinya apakah Sunni yang kemudian lu tinggalkan? Menurut lu, ini udah ketinggalan zaman atau gimana? Ini kan banyak deh orang yang teman-teman YouTube, banyak orang yang membandingkan Sunni Syiah dan itu membandingkannya secara ekstrim. Benar. Ini kan padahal ya tadi
Reja sebut dia ingin mencari hal yang mungkin lebih spesifik, lebih dari rasa nyaman dan lain sebagainya. Apa yang kemudian ketika lu memeluk si A, yang lu lihat saat ini ke Suni gimana? Ya gue sih nggak masalah ya, karena teman-teman gue pribadi ya Sunni, dan nggak masalah karena gue tuh menganggap ini hanya sekedar metodologi aja untuk mencapai ke Allah gitu kan. Masing-masing kan tuh punya jalan yang berbeda. Kayak di tasawuf aja kan banyak tarikatnya kan, ada Naqsabandiyah, ada Qadariyah, ada Tijaniyah kan, tapi tujuan mereka kan tetap satu, walaupun tuh amalan mereka tuh berbeda. Nah ya begitu pun ya gue tuh menganggap itu aja ya, karena yang mungkin dengan gue memilih ini, wah ini tuh jalannya ini tuh lebih enak lah untuk tuh mencapai ke sana. Ya hanya itu aja, hanya mengatakan ini lebih baik, bukan mengatakan ini salah, ini benar gitu. Jadi nggak sehitam putih itu gitu. Ketika kita milih si A berarti Sunni itu jelek, atau ketika kita milih Sunni berarti si A jelek. Enggak. Kalau pandangan gue sih nggak seperti itu. Tapi mungkin pas di awal-awal ketika gue tuh memeluk tuh si A itu ekstrim, tapi itu hal yang wajar kok. Ketika kita pindah dari tempat satu ke tempat yang satu kan kita merasa merasa bangga, euforia ya, kayak kita tampil beda. Biasanya tuh agak-agak ekstrim, tapi lama-kelamaan kita dewasa kan. Itu hal yang wajar sih kalau awal-awal kita belaga gimana gitu. Narsis gimana, pengen dilihat beda sama orang. Gitu. Nah, tapi bisa dibilang sejauh ini lu sudah berada pada lingkungan si A, apa yang lu lihat dari si A dalam pengalaman lu sebagai orang yang memeluk si A sampai sejauh ini? Ya, karena ya gua banyak hal ya yang buat gua menarik. Ya si A itu menurut gua salah satu mazhab yang mungkin paket lengkap lah. Nah, itu ya tanpa merendahkan yang lain ya, karena dia sangat menjunjung sekali keilmuan, rasionalitas ada di sana, tapi juga ilmu teksnya juga dibangun. Di situ ada unsur seninya juga kuat, misalkan dalam acara Asyura, tapi juga sisi romantiknya ada gitu, sisi indahnya ada, tapi sisi intelektualnya ada, dan sisi tegasnya ada. Ya misalkan ya gue salah satu yang membuat gue juga tertarik kan tuh karena gue lihat sepak terjang Iran kan. Nah kan Iran kan bisa dikatakan lah representasi itu dari negara Syiah. Ya kan yang kita sama-sama ketahui lah, yang dia menjadi resisten. Selain Iran, Irak juga. Itu yang Wilayatul Faqih yang gue lihat. Nah itu salah satu yang membuat gue tuh tertarik lah. Jadi kan gue tuh politik kan, S1 gue. Jadi dari situlah, jadi ada unsur politik di sana, ada unsur gue belajar sejarah, ada unsur hadis dan lain-lain. Dari situlah gue tuh merasa, wah ini lebih oke. Gitu. Nah, yang menarik juga kan gini, Ja. Ada, jadi tidak semua si A yang kemudian dipersepsikan oleh masyarakat awam itu kurang baik. Ada yang baik, ada juga yang ekstrim. Ya, itu biasa. Nah, yang kemudian sama juga di Sunni juga ada yang wajar, ada yang baik, juga ada yang tidak baik, juga ada yang ekstrim, ya kan? Ini sama aja, semua manusia juga begitu, ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang ekstrim. Nah, bagaimana lu kemudian jelasin ke teman-teman bahwa si A itu jangan anggap semua orang si A itu sama. Ya kan? Nah, dari sini juga ada si A-nya Iran, ada si A-nya Irak. Nah, itu bagaimana lu kasih tahu ke teman-teman bahwa jangan salah memandang si A gitu. Iya, ya intinya sih begini, kalau kita pengen ketahui suatu kelompok, satu mazhab ya, kita jangan dari orang lain lah, tapi kita melakukan observasi langsung tuh, datang dan bertanya gitu ya. Terus yang kedua, kalaupun ada orang Syiah 1-2 yang ekstrim, katakanlah yang anti Sunni, itu bukan ya jangan lalu dipukul rata. Toh orang Sunni yang anti Syiah juga banyak kok. Cuman masalahnya begini, kalau ada orang sama juga ya, orang Syiah yang anti Sunni juga sama, banyak. Ya ada lah. Maksudnya jangan kalau orang Syiah yang melakukan itu dianggap itu kelompok. Wah, itu kelompok Syiah yang begini. Tapi kalau ada orang Sunni yang melakukan itu oknum. Kan nggak adil. Giliran orang Syiah disebut kelompok, giliran orang Sunni disebut oknum.
Nah itulah resiko jadi minoritas tuh begitu. Ya kalaupun ada 1-2 orang Syiah yang katakanlah ekstrim, yang suka mencaci apa ya itu kita ada. Kita nggak menutup, tapi kan di Sunni juga ada. Dan di aliran lain juga ada, di agama juga ada. Ya artinya di setiap kelompok sisi ekstrim itu ada. Cuman ya kita tuh ngelihat tokoh-tokoh yang otoritatif lah, yang gitu, yang untuk pengen tuh melihat itu. Nah, suatu aliran. Tapi ini kembali juga ke masyarakat kita yang awam, yang nggak ngerti lebih dalam mengenai Syiah, Sunni dan lain sebagainya. Ibaratnya banyaknya kelompok-kelompok dalam Islam. Nah menurut lu apa yang harus lu kasih tahu ke mereka bahwa banyak nih kelompok-kelompok dalam Islam, dan juga lu jangan underestimate kelompok yang satu ini begini dan lain sebagainya sebelum lu memahami lebih dalam. Ya kalau pengetahuannya cuman dari omongan-omongan orang ya agak sulit, tapi kan harus dicari lebih dalam. Ya. Yang pertama sih yang perlu gua katakan lah ya, bahwa kita jangan memandang, jangan mengukur orang lain tuh dengan ukuran itu diri kita. Nah kebanyakan orang menyesatkan Syiah atau menyesatkan tuh aliran lain tuh ya ukurannya tuh diri kita. Ukurannya itu Sunni. Jadi Sunni itu dianggap standarisasi yang nggak bisa dong. Misalkan menurut Sunni itu Syiah tuh salah. Oh ya orang Sunni. Ya kan orang Syiah tuh akan melakukan hal yang sama gitu. Tapi kan kita harus mempunyai ukuran yang sama. Maksudnya kita tidak bisa mengatakan orang salah hanya karena berbeda sama kita. Itu kan masalahnya. Ya kan kalau saya jurusan politik, Anda tuh jurusan ekonomi, saya tuh mengatakan, Andi gimana? Oh salah dia karena dia tidak ngambil tuh politik, kan nggak bisa kayak gitu. Nah kebanyakan orang melihat Syiah dengan cara pandang Sunni, akhirnya misunderstanding maksudnya gitu. Nah yang perlu kita ketahui itu bahwa yang perlu kita tuh ketahui ya, bahwa Islam ini bukan dari awal kelahiran itu sudah mempunyai itu keragaman pandangan. Itu dari itu dulu. Cuman lama-lama itu menginstitusi sendiri ya. Di antara sahabat juga beda. Dan itu hal yang wajar kok. Itu sahabat yang ketemu langsung sama Nabi, apalagi kita Pak, yang jaraknya jauh. Nah dari situ kita bisa bisa memaklumi lah tuh bahwa perbedaan itu sifatnya niscaya, itu kita nggak akan sama kok. Jangankan Syiah sama Sunni, Syiah sama Syiah bisa beda. Cara bersyiahnya Sunni sama Sunni itu bisa beda. Nah yang menarik sekarang, lu udah berapa lama lu menjalani hidup memeluk Syiah? 10 atau 9 lah. 9 sampai 10 tahun tuh udah cukup lama ya. Apa yang menarik ketika lu dari Sunni kemudian ke Syiah? Ya banyak hal-hal baru lah, terutama dalam hal cara ibadah yang mungkin agak sedikit berbeda ya. Ya pasti beda. Ya karena ada Sunni dan ada Syiah kan, ya pasti itu berbeda. Nggak mungkin sama semua kan gitu. Dan itu hal yang wajar. Nah dari situlah kita proses untuk merubah. Ya mungkin kalau kita proses untuk merubah pikiran kita agak mudah sebenarnya. Tapi kalau merubah kebiasaan tradisi, terutama ibadah, gerak, puasa dan lain-lain, itu kan agak sulit ya. Agak lama juga sebenarnya itu prosesnya gitu. Dalam hal-hal yang lain-lain. Ya kadang kita juga nggak sengaja masih pakai cara-cara Sunni. Gitu sih. Tapi ya itu nggak masalah. Tapi ya, asik lah mengalami semacam pergulatan secara spiritual, itu mantep gitu. Jadi masa transisi yang luar biasa sebenarnya itu. Tapi lu melihat sekarang ini sebenarnya di lingkungan orang-orang yang terpelajar juga kan sebenarnya tidak mendikotomikan secara ekstrim bahwa ini A, ini B, ini C. Mereka fine-fine aja. Ya kita sebagai sama Muslim, ya kan. Nah, di kalangan yang bawah, kenapa hal ini tidak kemudian bisa diserap gitu loh? Jadi masih ada orang-orang yang kalau lu bukan A, lu bukan teman gue. Kalau lu bukan B, lu bukan teman gue. Ya akhirnya kita nggak berusaha untuk mencari solusi dari persoalan masyarakat Islam sepenuhnya gitu loh. Nah menurut lu ini kenapa nih begini? Kalau menurut gue sih di sini tuh ada tuh kepentingan ya. Artinya nggak semua punya itu kelompok tuh elit atau agamawan tuh benar. Ya kan kelompok tuh bawah kan tuh bagaimanapun kan ada
mengikuti lah nasihat mereka. Banyak kok tuh kita tuh bisa lihat di YouTube ustadz atau ya oknum agamawan lah yang mengkafirkan Syiah, bahkan menganjurkan kalau ada orang Syiah sholat di masjidnya diusir. Itu kan hal-hal yang semacam itu ada. Nah ini menurut gua namanya bisa dikatakan surat izin membunuh. Dia tuh mengatakan seperti itu. Orang yang mengatakan ustadz kok, apalagi dia sebagai figur yang harus dipercaya, ya kan? Ya, kalau ustadz yang mengatakan ya samina wa atona. Dan itu yang membuat masyarakat yang awam tapi sudah terlalu fans sama ustadz tersebut ngikutlah. Dan banyak persekusi kita bisa lihat di Sampang, kita bisa lihat misalkan tuh acara-acara Asyura tuh beberapa kali itu di demo. Ya walaupun yang melakukan tuh orang tuh bawah, tapi gua yakin ada orang elit agamawan yang merawat itu. Ya entah kepentingannya apa. Ya pasti menurut gua ujung-ujungnya itu perut dan ekonomi. Ya kan? Ketika yang orang pasti kasus Sampang kok, orang pas setelah diteliti itu ujung-ujungnya itu kok. Ekonomi, cuma dibawa-bawa simbol agama. Ujung-ujungnya itu. Sekarang gini, kalau kita masuk ke mau yang lebih luas ya, kenapa Arab Saudi itu atau Salafi itu adalah kelompok yang paling tuh keras tuh gencar tuh sama Syiah, anti terhadap tuh Syiah. Padahal dulu Iran sama Arab Saudi itu sebelum revolusi itu temenan gitu, sahabatan. Kenapa? Satu Syiah, satu Wahabi padahal. Reza itu Syiah. Tapi kok setelah revolusi, setelah Iran ini memutuskan hubungan diplomatik sama Amerika, baru isu anti Syiah itu berkembang. Ini kan ada apa? Tapi kenapa ketika Iran masih menjadi kaki tangan Amerika dan Saudi, nggak ada isu Sunni Syiah. Bahkan Shah Iran itu dimasukkan secara khusus ke Mekah. Ini kan ada apa? Jadi ya banyak unsur lah kalau kita tuh mengatakan ada semacam konflik, ada semacam agenda tertentu untuk saling menyesatkan satu sama lain. Itu jadi ada politik di sana, ada ekonomi di sana, ya ada semacam kuasa ego di sana. Gitu. Jadi itu sih menurut gua tuh unsur paling. Nah, orang awam yang memang kosong, yang memang seperti itu ya Pak, ya manut. Ya kita nggak bisa salahkan juga sih. Tapi titik-titik yang di atasnya. Tapi menarik menurut gue aja bahwa ada perbedaan-perbedaan dan tidak seharusnya perbedaan itu jadi pasti ada perbedaan kok. Persoalannya. Yang penting ya kita menyikapinya dengan bijak aja. Makanya ya baca, terus dengerin yang bermanfaat ya, jangan dengerin makian, cacian yang berdasar. Benar. Nah, yang menarik ini ada bahwa ada hal-hal yang berbeda soal fikih Syiah dan Sunni. Lu menanggapinya gimana? Oh iya. Singkat aja. Nggak usah, kalau perbedaan fikih itu saya akui iya lah ya. Gua akui iya ya. Itu jangankan di Syiah Sunni, di Sunni juga fikih itu tajam sekali tuh perbedaannya, apalagi di Syiah Sunni. Itu banyak perbedaan. Tapi kan apakah perbedaan itu tuh menjadi jurang pemisah ya kan enggak. Itu cuman hanya perbedaan dalam menyimpulkan suatu hukum. Karena kita perbedaan metodologi, perbedaan alat dalam memasak satu teks, sehingga kita tuh pada akhirnya tuh memunculkan suatu kesimpulan yang berbeda, dan itu wajar. Oke. Dan itu wajar teman-teman. Kita kembali lagi dalam episode